Oke, Sobat Pangguk Berita, selamat mampir di channel Pangguk Berita. Untuk informasi kali ini ada pemasok senjata wajib bangun pabrik di Indonesia. Wah, seperti apa ini informasinya? Simak terus sampai habis ya Sob. Seperti biasa, dari contekan yang Bapak baca, dikutip dari beberapa sumber informasi berita, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Bogat Widiatmoko mengungkapkan pihaknya telah menyusun strategi untuk mewujudkan kemandirian ketahanan NKRI, salah satunya dengan mengubah sistem belanja senjata perang alias alutsista. Bogat menjelaskan, strategi supremasi hukum dan stabilitas ketahanan terus diupayakan. Caranya dengan melakukan transformasi kelembagaan hukum dan keamanan nasional serta kemandirian industri pertahanan. Selain itu, dalam upaya melakukan daya fiskal yang adaptif, sistem pemenuhan untuk kebutuhan alutsista juga akan dilakukan. Transformasi industri pertahanan ini tidak saja mendukung kemandirian ketahanan kita, tetapi yang lebih penting lagi adalah sebagai bagian dari transformasi ekonomi. Jelas Bogat dalam acara FGD dengan pengusaha rancangan awal RPJP 2024 sampai 2045. Dalam melakukan transformasi pertahanan dan keamanan nasional, kata Bogat, juga dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul, karena transformasi industri pertahanan biasanya menggunakan teknologi tinggi. Adapun untuk pemenuhan alutsista nasional demi menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia, sistem investasi juga perlahan akan dilakukan. Bogat bilang bahwa saat pemerintah melakukan investasi alutsista, sang produsen akan dirayu untuk bisa mendirikan pabriknya juga di Indonesia. Contoh spending to invest, artinya ketika membeli alutsista, produsen tersebut harus mendirikan pabrik di sini, baik untuk industri, pembuatan atau fasilitas maintenance, repair, dan sebagainya. Juga tak kalah penting, kata Bogat, adalah mengakuisisi industri pertahanan luar negeri, karena cara ini sudah banyak dilakukan oleh negara lain, namun tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah dan otoritas terkait. Jadi kecenderungan saat ini, industri pertahanan saling mengakui, dan ini belum pernah dilakukan oleh Indonesia. Ke depan akan mendorong akuisisi pertahanan di luar negeri, ujarnya lagi. Dalam pemenuhan senjata tempur, pemerintah juga akan meningkatkan level teknologi industri, value chain dan supply chain untuk industri pertahanan. Asal tahu saja, Kementerian Pertahanan selalu mengandungi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terbesar. Dalam buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran KL 2023 disebutkan anggaran Kemenhan sejak 2018 hingga 2022 terjadi kenaikan rata-rata 3,1%. di mana pagu anggaran Kemenhan pada 2018 sebesar 106,68 triliun, kemudian naik menjadi 115,4 triliun pada tahun 2019, lalu melonjak signifikan menjadi 136,9 triliun pada 2020. Kendati demikian, pada 2021 anggaran Kemenhan turun menjadi 125,9 triliun, dan pada 2022 Kementerian Pertahanan mendapat pagu anggaran sebesar 133,4 triliun. Pun anggaran Kemenhan pada tahun ini untuk pelaksanaan tahun anggaran 2023 mendapat alokasi sebesar 134,32 triliun. Anggaran Kemenhan di tahun 2023 tersebut adalah anggaran yang disepakati pemerintah dan DPR setelah adanya usulan tambahan anggaran sebesar 2,4 triliun dari usulan awal pemerintah. Anggaran pertahanan untuk pengadaan, pemeliharaan, perawatan, peningkatan, sarpas, dan dukungan alutsista pemenuhan MEF bertahap. Tulis dokumen Kementerian Keuangan. Jadi dengan informasi ini kita berharap sebagai rakyat jelata, mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa memenuhi kebutuhan alustistanya sendiri, karena semakin banyaknya pabrik pembuatan alutsista dalam negeri dan juga SDM Indonesia tentang teknologi alutsista semakin maju dan handal ya sob. Gimana menurut sobat Babe semua? Silahkan berpendapat atau cuman sekedar saling sapa di kolom komentar.
Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Salam Babe Panggok Berita.